KNK juga sama sekolah di SMK Informatika Global. KNK juga mengambil jurusan Anda sama seperti saya. Baik para KNK, silakan. Nah, baik, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ulfi atau Kak Muhammad Ulfi Hambali yang telah memberikan saya waktu untuk menjadi moderator pada room meeting kali ini. Perkenalkan, saya Nisa Ananda. Pada room meeting kali ini tentang pengenalan software CorelDRAW. Saya di sini akan memandu acara dari awal sampai akhir. Tidak panjang lebar juga, karena waktu hari Jumat itu memang sebentar. Jadi saya juga ucapkan terima kasih kepada semua partisipan, baik itu Bapak, Ibu, Saudara, ataupun saudari sekalian yang telah bergabung pada room meeting kali ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang benar-benar bermanfaat, jadi mohon disimak dan juga dipahami dengan baik. Dan juga mohon maaf apabila ada kekurangan, baik itu dalam koneksi atau apapun. Pada room meeting kali ini, tapi sebelumnya mohon maaf, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oh iya, terima kasih. Untuk pengenalan software CorelDRAW, itu akan disampaikan oleh presenter kita pada hari ini, yaitu Kak Siti Amanatusyania. Jadi Kak Siti Amanatusyania ini biasa dipanggil Kak Ina. Takutnya ada yang mau panggil takutnya terlalu panjang gitu namanya, jadi bisa dipanggil Kak Ina. Nah, Kak Ina juga bersekolah di SMK Wira Informatika Global, tepatnya di daerah Sukabumi dan lebih tepatnya di daerah Parungkuda di Jalan Sunda Wenang. Jadi nanti kalau misalkan Bapak, Ibu atau teman-teman sekalian ada yang jalan-jalan ke daerah Jalan Sunda Wenang, kalau misalkan mencari SMK Wira Informatika Global atau SMK Wing, itu pasti ketemu. Baik, tidak panjang lebar, saya akan serahkan kepada Kak Ina yang akan menyampaikan materi tentang pengenalan software CorelDRAW. Kepada Kak Ina, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini sebagai doakan. Di sini saya akan mengatakan sebuah materi yang berjudul pengenalan software CorelDRAW. Teman-teman sebelumnya apakah sudah terlihat? Di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Siti Amanatusyania. Tanggal saya di Kabupaten 12 Oktober 2002. Saya sementara wilayah Jawa dan kemudian menonton atau WhatsApp dari tulisan 931 278 96 Oke, yang akan kita bahas selanjutnya yaitu apa sih CorelDRAW? Ya mungkin ada yang masih penasaran dengan apa itu CorelDRAW, dan ada yang ingin belajar lebih lanjut tentang CorelDRAW. Nah, ini caranya kita bisa belajar bareng dan sharing bareng. Nah, di sini saya akan membacakan pengertian dari CorelDRAW.
antar dari aplikasi Corel. Mungkin untuk yang pernah buka software ini sudah familiar dan sudah mengerti dengan aplikasi ini. Dan untuk yang belum pernah, nanti insya Allah akan saya lanjutkan di selanjutnya. Di sini ada kelebihan dari Corel. Untuk yang pertama yaitu lebih user friendly. Jadi untuk pengguna yang masih baru atau dibilang pengguna yang awam gitu ya, tampilan Corel ini lebih bersahabat dan lebih mudah juga. Dan penggunaannya dan tentunya mungkin lebih terbiasa karena hal yang ada di Corel ini tentunya dengan protokol. Jadi saya. Jadi yang kedua, ada selamat unsur dan tetap bertahan. Jadi software ini mempunyai banyak data yang baik untuk keperluan ekspor maupun ekspor. Jadi kan gitu, seperti PNG dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu resolusi tinggi. Jadi kalau ini menunjukkan resolusi dia pakai gambar yang besar, ukurannya dimulai dari inci milimeter sampai sentimeter sampai 200. Jadi ini saya menggunakan resolusi yang menggunakan gambar yang dalam skala besar. Kemudian selanjutnya karena kecepatan. Jadi ketika kita akan mencetak sebuah desain yang telah berdiri tutorial, kemudian menggunakan melalui itu lebih populer. Jadi software yang insya dalam pembukaan itu bisa jadi lebih banyak tutorial yang bisa dibilang ketika kita mau bikin juga ada kekurangan dengan kelebihan yang pertama itu kurang sangat besar. Nah, jadi software ini menunjukkan pengguna buku yang investasi dalam melakukan tinggi pengalaman tentang berdasarkan buku digital. Kemudian yang kedua, sulit untuk membuat tabel. Karena seperti di basis sektor, pembuatan tabel di Corel sudah agak sedikit sulit karena membutuhkan beberapa jadi untuk mendapatkan hasil yang sesuai dan yang diinginkan. Kemudian kalau diproduksi dengan penggunaan sangat profesional. Nah, sekarang dengan permasalahan yang paling besar itu pada misalnya kita menggunakan software ini adalah yang pidana karena sekarang kalau misalkan kita sedang mengenal sesuai desain yang bisa warnanya menjadi berubah, misalkan dari warna biru cerah, nah ketika itu jadi warnanya biru muda. Selanjutnya ada fungsi dari Corel. Untuk yang pertama yaitu desain logo. Jadi kalau ini bisa untuk membuat logo. Kedua, bisa dibuat di infografis atau poster juga. Kemudian bisa untuk membuat gambar album atau cover itu juga. Dan ada desain banner. Kemudian ada desain undangan dan desain flyer juga. Dan alhamdulillah semua contoh yang berikan saya gunakan itu waktu yang saya sendiri. Kemudian di sini ada demo Corel. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau saya akan memastikan itu sudah sama yang berbeda. Benar saya menggunakan di sini.
terlihat kemudian ada terlihat dan keinginan sudah terlihat. Kemudian lagi, hari ini kita sudah masuk ke dalam fase paragraf. Dengan ini seperti ini, kita akan membuat sebuah project untuk ada menuju ke dokumen. Kemudian kita namanya menjadi project. Pada di sini saya akan membuat logo dokumen. Nah, kemudian saat ini adalah menggunakan dokumen, kemudian nah, untuk nanti dokumennya, juga aku setting supaya ketika sudah di-upload, gambarnya tidak bisa. Sekarang kita upload. Nah, ini tampilan pertama dari paragraf. Jadi langsung saja saya akan membuat dengan tulis. Kemudian ini dia akan menggunakan terus ya saya akan membuat lagi ke dapat menggunakan tulisan tebal untuk memasang objek yang panjang dengan saya akan pakai semuanya. Kemudian menggunakan ini juga bisa untuk membuka. Kemudian saya akan membuat lagi. Selanjutnya saya akan membuka objek ini dengan tombol B atau bisa juga dengan cara kita tuliskan pada tulis kemudian kita tarik sambil menekan tombol shift di keyboard kemudian kita letak dengan menekan tulis kanan. Ini silakan membuat tulisan yang terlihat. Saya membuka saja di sini untuk seperti dulu kemudian seperti lagi. Jadi kalau tujuannya di sini sudah bisa. Ini saya akan menggunakan animation. Ini di enter. Jika tampilan animation ini juga, kita pilih menu window, kemudian kita terus ada animation dan kita pilih enter. Nanti kita aktifkan objeknya, kemudian aktifkan juga yang mulai dari gambar. Kemudian kita pilih gambar dan masuk.
Nah, baik, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Ina yang sudah memberikan kita atau memberikan kepada kita, memperlihatkan bagaimana cara membuat logo Batman dan juga pengenalan tentang software CorelDRAW. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terima kasih. Nah, materi tentang pengenalan software CorelDRAW sudah selesai disampaikan. Untuk selanjutnya yaitu adalah sesi pertanyaan. Untuk sesi pertanyaan kita batasi 3 saja. Dan apabila ada yang ingin bertanya, boleh dengan menggunakan kolom chat atau juga tidak di-mute mikrofon dan juga kameranya. Silahkan. Jangan lupa juga untuk menyertakan identitas seperti nama dan juga asal sekolah atau asal instansi. Terima kasih sekali lagi. Saya tunggu untuk semua partisipan, baik itu Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, untuk bertanya ataupun ada yang ingin ditambahkan mungkin, atau merasa masih bingung gimana caranya, terus masih pusing atau apapun itu, boleh kritik dan juga sarannya kami tunggu. Sekali lagi, kami tunggu pertanyaannya ataupun saran dan juga kritiknya. Oh iya, untuk presensi nanti ya di-share di akhir acara. Nanti akan di-share oleh host kita pada room meeting kali ini. Sekali lagi, saya tunggu untuk semua partisipan. Saya tunggu pertanyaannya ataupun kritik dan juga sarannya kepada saudari atau kakak Steffi Olivia atau ibu Steffi Olivia. Kami tunggu pertanyaan dan juga sarannya. Kemudian kepada saudari atau Kak Liasari, kepada saudara atau Kak Haryo Saloko, kepada saudari atau saudara atau Kak Syahrul Nur Cahya. Kami tunggu pertanyaannya, apapun itu. Oh ya, untuk link presensi sudah ada, jadi boleh diisi, tapi mohon ketika sudah selesai mengisi link presensi, itu tidak dulu meninggalkan room meetingnya, karena belum ditutup juga room meetingnya. Sekali lagi, kami tunggu kami tunggu pertanyaannya, pertanyaan atau kritik ataupun saran dari kakak-kakak atau ibu bapak semua yang ada di dalam room meeting kali ini tentang pengenalan software CorelDRAW. Tadi juga sudah dibuatkan logo Batman. Kami tunggu
sekali lagi kami tunggu pertanyaannya dari kakak-kakak semua atau dari ibu bapak sekalian. Halo Kanisa. Iya, halo Kak Haryo Saloko, selamat datang dan juga selamat mengikuti room meeting kali ini. Mau bikin pertanyaan tentang Corel Draw, Kak? Iya, boleh silahkan. Selain buat semacam karakter ya, jadi Corel Draw itu enaknya buat bikin apa aja ya selain yang sudah dipraktikkan kakak tadi, contohnya? Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Haryo Saloko atas pertanyaannya. Mungkin saya ulang pertanyaannya. Enaknya software CorelDRAW itu untuk apa saja? Seperti itu ya Kak? Apakah betul pertanyaannya? Ya, betul seperti itu. Ya, terima kasih Kak Haryo Saloko. Kami tunggu jawabannya dari Kak Ina. Mangga Kak Ina. Pertanyaannya saya ulang. Software CorelDRAW itu enaknya untuk buat apa selain buat misalkan kartun seperti itu? Terima kasih Mangga Kak Ina. Kami tunggu jawabannya. Gambar vektor. Potong di vektor. Gambar vektor. Oh iya, pertanyaannya, software CorelDRAW itu enaknya untuk apa saja gitu? Pertanyaannya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ina. Mohon maaf, Kak Haryo Saloko, itu adalah tadi jawaban dari Kak Ina. Selain dari icon-icon yang biasa dibuat untuk di dalam desain grafis katanya, itu bisa gambar vektor. Sedikit menambahkan, selain gambar vektor juga bisa WPAP juga bisa dibuat di dalam software CorelDRAW. Mungkin hanya itu saja. Apakah jawaban dari kami itu sudah cukup atau mungkin ada yang ingin ditambahkan kepada Kak Haryo Saloko? Satu lagi Kak, untuk software desain grafis kan ada banyak ya, selain CorelDRAW ada Photoshop, kemudian ada Illustrator, terus ada lagi yang namanya Canva buat editor desain grafis konten. Menurut kakak yang lebih gampang antara CorelDRAW sama Canva, lebih enak mana tuh ngeditnya? Oh iya, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua dari Kak Haryo Saloko. Kak Ina, saya sampaikan kembali pertanyaan keduanya. Oh iya, sebentar ya Kak Sahrul Nur Cahya, ditunggu ya untuk pertanyaannya. Sebentar Kak Sahrul Nur Cahya. Kak Ina, pertanyaan kedua dari Kak Haryo Saloko itu, menurut Kak Ina, tadi telah disampaikan
dari Corel dan juga Canva yang lebih mudah digunakan itu yang mana? Karena kan katanya memang software desain grafis itu banyak. Salah satunya adalah Canva yang ada di smartphone, berbasis online juga, dan juga ada CorelDRAW, Photoshop, dan juga Illustrator. Jadi menurut Kak Ina, katanya lebih mudah Canva kah atau CorelDRAW? Terima kasih Kak Harya Saloko, ditunggu ya sebentar jawaban dari Kak Ina. Kak Ina, mangga saya persilahkan. Ya, balik lagi ke diri kita masing-masing. Oke, lanjut saja, saya akan menjawab pertanyaan dari Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ina yang sudah menjawab pertanyaannya. Untuk tadi jawaban kepada Kak Haryo Saloko dari pertanyaannya, apakah sudah cukup atau mungkin ada yang kurang atau ada yang ditambahkan kepada Kak Haryo Saloko? Sekali lagi kepada Kak Haryo Saloko, tadi pertanyaannya sudah dijawab. Pertanyaan yang keduanya, apakah mungkin ada yang ditambahkan atau sudah cukup? Ya, mungkin sudah cukup ya. Untuk pertanyaan yang kedua dari Kak Sahrul Nur Cahya sudah dijawab juga. Kalau sekarang sih memang sudah banyak menggunakan, ada tambahannya Kak. Kalau misalkan sekarang memang sudah banyak yang menggunakan Windows 10, jadi memang lebih efisien untuk pengoperasian aplikasi CorelDRAW. Seperti itu. Mungkin ada, terima kasih Kak. Oh iya, sama-sama Kak. Mungkin dari Kak Sahrul Nur Cahya ada yang ingin ditambahkan? Apakah sudah cukup? Atau mungkin dari partisipan yang lainnya, Ibu Bapak sekalian dan juga rekan-rekan, apakah ada yang ditambahkan? Cukup Kak. Baik Kak, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Sahrul Nur Cahya. Pertanyaan sudah 3 ya, sudah 3. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali sebelum room meeting kali ini kita tutup. Kalau misalkan tidak, jangan lupa ya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk mengisi link presensinya. Sudah disediakan oleh host kita kali ini. Kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan kembali, berhubung sebentar lagi menginjak pukul 11 siang,
saya cukupkan untuk materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ina atau Kak Siti Amanatusaniah yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua tentang pengenalan software CorelDRAW. Juga sudah dibuatkan tadi contoh logo Batman. Saya Nisa Ananda pamit undur diri. Saya serahkan kembali kepada host kita. Oh iya, satu lagi mohon maaf, ada yang ketinggalan, mohon maaf. Sebelum ditutup, ada kesimpulan dari Kak Siti Amanatusaniah. Kak Siti Amanatusaniah. Jadi kesimpulannya, desain itu software Corel itu sedangkan itu adalah sebuah ide dan tadi kita coba dan berhubungan dengan sebuah dan itu akan memberikan sebuah manfaat. Jadi kita belajar dari sekarang. Nah juga itu sekarang kita kalau misalkan itu harus dalam hal yang baik. Jadi kalau kita harus membuatnya dengan lebih baik. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ina yang sudah menyampaikan kesimpulannya. Sebelum ditutup nanti dengan host, mohon partisipan semua untuk menyalakan kameranya untuk kita abadikan fotonya. Sekali lagi, kepada seluruh partisipan, mohon untuk dinyalakan kameranya untuk kita foto bersama. Kami tunggu. Sekali lagi kami tunggu untuk seluruh partisipan untuk dinyalakan kameranya. Kepada Kak Haryo Saloko, kepada Kak Stefi Olivia, Kak Lia Sari, dan juga Kak Sahrul Nur Cahya, kami tunggu kameranya segera dinyalakan. Karena sudah menunjukkan pukul 11 juga. Oke, kemana Kak Sahrul Nur Cahya? Sudah ada tadi wajahnya, tapi sudah tidak ada lagi. Mungkin koneksi ya yang kurang mendukung. Berarti hurungkeun atuh. Oke, baik, terima kasih. Sebentar Kak, kita foto bersama dulu sambil menunggu partisipan yang lain. Kak Haryo Saloko, Kak Stefi Olivia, atau Kak Sahrul Nur Cahya, kami tunggu sekali lagi, sebentar saja, tidak akan lama. Ya, seperti yang dikatakan tadi Pak, tolong diaktifkan video kameranya karena ini mengabadikan nama hari ini. Ya, tidak lama kok. Mungkin sudah ya, takutnya koneksi juga yang kurang mendukung, juga sudah menunjukkan pukul 11. Terima kasih kepada semua partisipan. Saya kembalikan kepada host kita kali ini. Oke, baik, terima kasih. Tidak terasa ya waktu ini sudah selesai. Ya, semoga bermanfaat materi apa yang telah didapatkan oleh aktivis. Saya tutup dengan baca doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua partisipan, boleh meninggalkan room meeting.